Dinas Dukcapil Manggarai Timur layani perekaman EKTP bagi ODGJ. Sebanyak 11 orang dengan gangguan jiwa ODGJ warga Pota Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur. Nah, seperti apa prosesnya pendengar dan sejauh ini bagaimana keberlangsungan dari proses perekaman IKTP bagi kaum ODGJ di Manggarai Timur? Kita akan mengetahui selengkapnya bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Halo, selamat pagi. Baik, kami kembali coba untuk menghubungi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Kita akan mengetahui seperti apa nih pendengar ya, updatean informasi seperti apa tentang perekaman IKTP bagi kaum ODGJ di Kabupaten Manggarai Timur. Bersama Pak Pak Robertus Boneventura, kita akan mengupdate-nya untuk Anda. Selamat pagi Pak Robert. Selamat pagi Bu. Baik. Selamat pagi RRND. Selamat berhari Minggu. Juga selamat menjalani ibadah puasa dan menjelang Hari Idul Fitri bagi umat Muslim. Baik, terima Selamat kasih. pagi Bu. Baik Pak Robertus. Saya sapanya Pak Robert saja ataukah seperti apa nih? Pak Robert ya. Pak Robert ya, Tidak apa-apa. oke. Baik, nah Pak Robert, bisa diinformasikan seperti apa nih proses perekaman IKTP bagi kaum ODGJ di Manggarai Timur? Baik, terima kasih banyak bagi seluruh pendengar RRIND yang saya hormati. Pelaksanaan perekaman bagi disabilitas dan ODGJ di Kabupaten Manggarai Timur itu sejalan dengan 7 program prioritas nasional tentang pendataan administrasi kependudukan dan pelayanan dokumen bagi disabilitas dan ODGJ, yang mana kegiatan ini telah di-launching untuk wilayah NTB dan Bali, Nusa Tenggara dan Bali itu pada tanggal 22 April 2022. Dalam perjalanannya setelah lakukan launching, Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur bekerja sama dengan para camat dan seluruh kepala desa untuk segera melakukan pendataan para ODGJ dan disabilitas yang ada di Kabupaten Manggarai Timur ini. Okay. Dalam kurun waktu dari tanggal 23 April sampai dengan sekarang, itu dari 12 kecamatan sudah telah mengirimkan data ODGJ-nya sebanyak 2 kecamatan saja. 2 kecamatan dengan total ODGJ itu sebanyak 368 orang. Halo? Ya, saya mendengarkan Pak, silakan. Oke. Ada total 368 orang ODGJ dan disabilitas. Setelah mendapat data ODGJ dan disabilitas tersebut, Dinas Dukcapil kembali bekerja sama dengan para camat, kepala desa, masyarakat, ya, tokoh LSM untuk melakukan pelayanan perekaman disabilitas dan ODGJ. Di akhir bulan April kemarin, kita melakukan pelayanan di Kecamatan Sambirampas. Data yang kita peroleh dari Kecamatan Sambirampas itu ada sebanyak 37 ODGJ. 37 ODGJ. Selanjutnya yang bisa berhasil kita rekam itu hanya 13 orang. 13 orang ODGJ. Sedangkan sisanya itu yang 24 itu tidak bisa kita lakukan perekaman karena ya kita maklumi para disabilitas itu ada ODGJ, ada yang ngamuk-ngamuk dengan kita, ya, ada yang tidak mau bersama dengan orang banyak, ada juga yang sudah ada di tempat perekaman, begitu melihat perangkat begitu banyak dia pulang, dia punya lari dia punya.
Oke. Itu. Baik. Nah, selanjutnya program Dinas Dukcapil ke depan ya akan menindaklanjuti perekaman KTPL dan pelayanan dokumen kependudukan bagi yang belum kita layani, dan ini kita akan terus bekerja bersama tokoh masyarakat, para camat dan kepala desa nanti. Untuk sementara mungkin gitu aja, Bu. Oke, baik. Jadi dari 12 kecamatan di Manggarai Timur ini baru 2 desa yang 2 kecamatan ya Pak ya yang mengirimkan datanya, kemudian ternyata 300 orang lebih ini. Namun yang bisa dilakukan perekaman ini baru 11 orang Pak ya di desa Sabirampas ini. Nah, untuk secara keseluruhan ini Pak Robert, berapa banyak ODGJ dan juga disabilitas yang ada di Matim yang seharusnya bisa dilakukan perekaman EKTP? Untuk total secara kabupaten yang sudah bisa direkam ODGJ-nya sebanyak 36 orang. Ya, itu kita bergerak dari tanggal 23 April. Gimana tadi pertanyaannya, Bu? Ini saya dalam perjalanan soalnya. Oke, baik. Nah, berarti untuk semua ODGJ dan disabilitas yang terdata ini nanti akan tetap dilakukan perekaman hanya melalui proses nih Pak ya, ada tahapan-tahapan yang dilewati seperti itu. Siap, ya Bu. Dari data yang kita sudah terima dari 2 kecamatan ini, juga nanti di kekurang 10 kecamatan kita akan melakukan proses perekaman, istilahnya jemput bola. Kita turun ke desa dan kelurahan untuk bisa melakukan pelayanan dokumen dan perekaman KTPL-nya nanti. Dan itu akan berlangsung lagi perjalanan jebol atau jemput bola itu dimulai setelah liburan lebaran nanti. Kita akan buatkan jadwalnya. Baik. Demikian, Bu. Secara keseluruhan berapa jumlah target nantinya Pak untuk kaum ODGJ dan juga disabilitas? Targetnya kita kalau semua data termasuk kita bisa mengambil 75%. Ya, 75% ODGJ kita bisa tuntaskan perekaman KTPL-nya dan pelayanan dokumen kependudukannya. Setelah data dari 12 kecamatan kita pun. Oke, berarti ini masih menunggu 10 data dari 10 kecamatan lagi nih Pak Robert ya. Ya, ya. Oke. Nah, kemudian untuk 24 orang ODGJ yang sudah terdata tetapi mereka tidak bisa dilakukan perekaman KTP elektronik, apakah nanti akan dilakukan perekaman lagi ataukah ya sudahlah ternyata tidak bisa nih. Jadi dibiarkan begitu saja. Ataukah seperti apa nih gambarannya Pak Robert? Kita yang bagi 24 ODGJ di Kecamatan Sabirampas yang tidak bisa direkam, kita masih menggunakan upaya pendekatan dengan para LSM, ya itu ada LSM yang bergerak di bidang sosial ODGJ, nanti kita akan upaya kembali melalui mereka untuk melakukan pendekatannya. Juga mungkin bisa nanti melalui gereja, para romo, para pastor, atau para kiai-kiai yang ada di masjid, kita coba lakukan pendekatan sehingga nanti mereka bisa mengikuti perekaman KTPL-nya. Oke. Jadi ketika melakukan perekaman KTP elektronik ini teman-teman dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manggarai Timur langsung turun ke lokasi, ke rumah-rumah dari para ODGJ ini, ataukah dikumpulkan di suatu tempat kemudian dilakukan bersama, ataukah seperti apa nih Pak? Terima kasih Bu. Kita lakukan pelayanan jemput bola, kita datang dari rumah ke rumah. Karena banyak ODGJ itu yang kondisi di lapangannya sementara dipasung. Sementara dipasung. Sehingga kita lakukan pelayanan rekaman dari rumah ke rumah. Gitu. Nah, kemudian Pak Robert, apakah ada target penyelesaian untuk proses perekaman KTP elektronik ini? Ataukah tidak berbatas di waktunya sampai selesai ya selesai? Target waktu ya tentu sesuai dengan tahun berjalan. Agar memperoleh data yang akurat sampai dengan 31 Desember. Tetapi pelaksanaan pelayanan untuk disabilitas dan ODGJ ini memang sangat bermasalah, ya banyak persoalannya. Karena kita membutuhkan banyak pendekatan, banyak keterlibatan orang untuk bisa kita lakukan pelayanan. Di situ persoalannya. Kita memang boleh memasang target besar, ya, target tinggi, tetapi kondisi di lapangan itu sangat
tidak sesuai karena masalah ODGJ itu tadi. Baik, berarti memang waktunya ini fleksibel nih Pak Robert ya, tapi diusahakan agar bisa sampai di 31 Desember nanti sudah beres semuanya Pak ya. Iya, iya. Oke, nah ketika melakukan perekaman IKTP ini kepada para disabilitas dan ODGJ, memang ini didampingi oleh pihak-pihak tertentu ataukah memang hanya teman-teman dari Disdukcapil dan juga keluarganya sendiri? Untuk sementara yang kita sudah lakukan di Kecamatan Rampas, kita bekerja sama dengan para camat, kepala desa, lurah, dan beberapa tokoh masyarakat, ya, sehingga Bisa berjalan dengan baik, Bu. Oke. Kedepannya kita akan program untuk bekerja sama dengan para LSM, penggerak masyarakat yang bekerja di bidang sosial. Baik. Itu. Yang terakhir Pak, apa saja halangan yang ditemui selama ini? Halangannya selama ini dalam penanganan ODGJ mungkin karena baru pertama kali ya. Halangannya itu saja, kita sudah punya niat besar untuk melayani rekaman KTPL, tetapi karena kondisi jiwa mereka yang tidak stabil, itu tadi kadang-kadang sudah ada di lokasi, mereka sudah bangun berdiri pulang, menatap kita dengan mata yang sangat tajam, ya, membuat kita ini. Untuk sementara persoalannya hanya dari ketersediaan para ODGJ saja ini. Oke, baik. Jadi ini hal klasik nih Pak ya, karena memang teman-teman ODGJ ini kita tidak bisa prediksi Pak ya seperti apa, jadi halangannya hanya seperti itu. Baik Pak Robert, terima kasih informasinya pada pagi hari ini. Semoga segala target dan juga teman-teman ODGJ dan juga disabilitas ini bisa didata dan bisa memiliki KTP elektronik. Selamat pagi, salam kompak, salam sehat, selamat berhari Minggu.